Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Apriliani, jurusan Manajemen semester 6, kelas 646A11 dengan NIM 64200-691. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas metode kuantitatif yang berjudul Pengaruh Brand Ambassador dan Citra Merek terhadap keputusan pembelian produk Rejoice. Yang pertama ada daftar isi terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 pembahasan, dan bab 4 penutup. Landasan teori adalah untuk menganalisis pengaruh brand ambassador dan citra merek produk Rejoice dapat dilakukan penelitian menggunakan metode pengumpulan data dalam bentuk kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan apa saja yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan pembelian terhadap produk Rejoice. Kuesioner tersebut nantinya akan diisi oleh para responden dan hasil data yang didapat dari para responden tersebut akan digunakan penulis sebagai bahan analisis untuk menyimpulkan hasil penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh brand ambassador terhadap keputusan pembelian produk Rejoice. Yang kedua, ada bagaimana pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian produk Rejoice. Dan yang ketiga, bagaimana keputusan konsumen terhadap pembelian produk Rejoice. Tujuan penulisan yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh brand ambassador terhadap keputusan pembelian produk Rejoice. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian produk Rejoice. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana keputusan konsumen terhadap pembelian produk Rejoice. Lanjutannya itu adalah hipotesis penelitian. Yang pertama adalah brand ambassador produk diduga berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan konsumen dalam membeli produk Rejoice. Yang kedua, citra merek diduga berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan konsumen dalam pembelian produk Rejoice. Manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis terbagi menjadi dua, yaitu penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi maupun referensi bagi peneliti yang juga menggunakan metode kuantitatif. Yang kedua, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian terhadap produk Rejoice. 2. Manfaat praktis. Bagi penulis diharapkan penulis dapat menambah pengetahuan dan informasi yang sangat berguna setelah melakukan penelitian mengenai pengaruh brand ambassador dan citra merek terhadap keputusan pembelian produk Rejoice. Bagi sosial, yaitu peneliti dapat memberikan solusi bagi masyarakat yang memiliki masalah rambut sehingga mereka dapat melakukan pembelian terhadap produk Rejoice. Yang C yaitu bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan juga manfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan sebagai referensi apabila melakukan penelitian dengan topik serupa. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian. 1. Jenis penelitian menggunakan penelitian kuantitatif, yaitu metode penelitian ini menggunakan data yang berupa angka. 2. Populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah semua orang yang ada di sosial media si peneliti. Sampel dalam penelitian ini diambil sejumlah 30 orang responden dari kuesioner yang disebarin di sosial media peneliti. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner karena data yang diperlukan adalah pendapat dari khalayak umum. Yang keempat adalah metode pengumpulan data. Karakteristik responden yaitu berupa nama, jenis kelamin, usia, dan pekerjaan, serta terdapat pertanyaan-pertanyaan yang ada pada kuesioner yaitu mengenai brand ambassador dan citra merek terhadap keputusan pembelian produk Rejoice. Ada bab 2 landasan teori. Berbagai teori pendukung dari brand ambassador yaitu menurut Swehadi yang dikutip Prawira 2012 menjelaskan bahwa brand ambassador adalah seseorang yang mempresentasikan dalam bentuk potret atau citra terbaik suatu produk seseorang
Ini biasanya dari kalangan selebriti atau orang-orang populer lainnya. Yang kedua ada citra merek, yaitu dari Verina Dewi 2011. Mendefinisikan citra merek adalah persepsi tentang merek yang merupakan refleksi memori konsumen akan asosiasinya pada merek tersebut. Yang ketiga ada keputusan pembelian. Menurut Buchari Alma 2013, keputusan pembelian adalah suatu keputusan konsumen yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi seperti keuangan, teknologi, politik, budaya, produk, harga, lokasi, promosi, bentuk fisik, orang, dan proses sehingga terbentuknya suatu sikap terhadap konsumen untuk memperoleh segala informasi dan mengambil kesimpulan berupa respon yang nantinya akan muncul produk apa yang akan dibeli. Berikut ini adalah kerangka konseptualnya, yaitu brand ambassador sebagai X1 dan citra merek sebagai X2. Selanjutnya ada keputusan pembelian, yaitu sebagai variabel Y. Untuk brand ambassador dan citra merek masuknya ke variabel independen, sedangkan untuk keputusan pembelian variabel Y yaitu masuknya ke variabel dependen. Bab 3 pembahasan profil singkat produk Rejoice, yaitu awal berdirinya Rejoice yaitu pada tahun 1969. Untuk pertama kalinya, brand Rejoice diluncurkan di Amerika Serikat, kemudian merambah ke Singapura, Malaysia, dan Hong Kong pada tahun 1988, berlanjut pada tahun 1989 diluncurkan ke Tiongkok, Jepang, dan Indonesia. Hingga saat ini, Rejoice berkembang di seluruh negara Asia Tenggara. Perusahaan Procter & Gamble yang dikenal dengan singkatan PT P&G merupakan suatu perusahaan dengan merek yang dipercaya oleh jutaan keluarga dan telah diwariskan dari generasi ke generasi. PT P&G merupakan perusahaan dari brand Rejoice, yaitu Rejoice memiliki misi untuk memberikan kepercayaan diri untuk mengejar impian dan tujuan tanpa ragu bagi pemakainya. Ada deskripsi data, yaitu data tersebut didapatkan dari hasil kuesioner yang disebarkan oleh peneliti ke sosial medianya dengan jumlah responden sebanyak 30 orang dengan jenis kelamin laki-laki 17 orang yang berwarna oranye sebesar 57%, perempuan 13 orang yang berwarna kuning sebesar 43%. Selanjutnya ada untuk usia, yaitu warna biru 15-25 tahun 28 orang sebesar 93%, dan selanjutnya ada warna oranye dengan jumlah umur 26-35 tahun jumlah 2 orang yaitu 7%. Selanjutnya adalah pekerjaan pelajar atau mahasiswa yang berjumlah 19 orang dengan warna biru yaitu 64%, dan karyawan sebanyak 7 orang yang berwarna oranye yaitu 23%, PNS-nya 0, dan untuk lainnya ada di 4 orang yang warna kuning dengan persentase 13%. Hasil uji reliabilitas dilihat dari variabel brand ambassador X1, variabel citra merek X2, dan variabel keputusan konsumen X3, yaitu Crown Batch alfanya 0,878, 0,871, dan 0,943 lebih besar dari 0,60 sehingga data uji reliabilitasnya adalah reliable. Selanjutnya adalah hasil uji normalitas dilihat dari signifikasinya, yaitu 0,020 lebih kecil dari 0,05, maka hasilnya adalah tidak normal. Uji determinasi dilihat dari R-square-nya yaitu 0,567 dan F-change-nya yaitu 17,6
lebih besar dari F-table-nya yaitu 3,35 dan sig F-nya yaitu 0,000 lebih kecil daripada alfanya yaitu 0,05 sehingga berpengaruh secara simultan. Hasil uji F-nya yaitu dilihat dari nilai F-nya 17,645 lebih besar daripada F-table-nya yaitu 3,35 dan signifikasi sig-nya yaitu 0,00 lebih kecil alfanya dari 0,05 sehingga regresi linear berganda terbentuk secara signifikan. Selanjutnya adalah hasil uji T, yaitu nilai Ft-nya sebesar 2,310 brand ambassador lebih besar daripada 2,051 nilai T-table, maka berpengaruh nilai Ho-nya diterima. Untuk nilai sig brand ambassador 0,029 lebih kecil daripada 0,05, maka terdapat pengaruh yang signifikan. Selanjutnya adalah nilai T 1,714 lebih kecil dari 2,051 nilai T-table-nya, maka dapat disimpulkan bahwa tidak berpengaruh dan Ho-nya ditolak. Untuk nilai signifikasi citra merek 0,098 lebih besar daripada 0,05, maka tidak ada pengaruh yang signifikan. Hasil uji regresi linear berganda, yaitu dilihat dari persamaan regresi linear bergandanya Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2, yaitu Y-nya dilihat dari konstan 0,040 ditambah 0,547 ditambah 0,440, yaitu jika brand ambassador dan citra merek adalah 0,29 dan 0,98, maka keputusan pembelian adalah 0,040. Jika brand ambassador naik 1%, maka mengalami kenaikan sebesar 0,547, dan jika citra merek mengalami kenaikan sebesar 1%, maka akan naik 0,440. Bab 4 yaitu ada penutup. Kesimpulannya yaitu 1. Variabel brand ambassador X1 dengan signifikasi sig-nya 0,029 lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel brand ambassador X1 terdapat pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian produk Rejoice. Yang kedua, variabel citra merek X2 dengan nilai signifikasinya 0,098 lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel citra merek X2-nya tidak ada pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk Rejoice. Yang terakhir adalah sarannya, yaitu pihak perusahaan PT Rejoice diharapkan dapat meningkatkan citra merek produk mereka lagi agar dapat lebih menarik para konsumen untuk membeli produk Rejoice, karena sekarang sudah banyak pesaing lain yang mulai bermunculan. Hal ini dapat dijadikan evaluasi untuk meningkatkan kembali jumlah pembeli dan memberikan lebih banyak varian yang sesuai dengan kebutuhan rambut dari para konsumen. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Nah, di sini kita ke variable view-nya, kemudian dilihat di bagian name ada X, ini adalah variabel X2 yaitu citra merek 1 sampai 5, ini adalah bukti pertanyaan dan ini ada total. Kemudian nama adalah string, ini adalah numerik karena otomatis. Weight-nya juga secara otomatis, ini volume-nya tidak ada. Ini sangat setuju dan tidak setuju merupakan skala Likert yang menyebabkan di measure tersebut menggunakan ordinal. Kemudian ini measure-nya nominal karena dia menggunakan alfabet. Dan yang terakhir ada menggunakan scale karena dia jumlah dari angka, jadi menggunakan measure-nya adalah scale. Kemudian kita ke data view.
dilihat dari sini ini adalah 30 butir jawaban responden untuk variabel X2 yaitu citra merek. Kita klik aja analyze, correlate, terus bivariate. Kemudian ini kita pindahkan dulu semuanya ke kiri. Nah, ini jangan lupa semuanya kita blok, terus pindahin ke sebelah kanan. Kemudian klik person to child, lalu klik OK. Nah, di sini terdapat hasilnya. Dilihat dari person correlation-nya adalah 0,839, 0,780, dan seterusnya yaitu ada 0,775, 0,876. Kemudian ini merupakan R hitung ini lebih besar daripada R table-nya, yaitu R table-nya adalah 0,361. Maka dinyatakan valid karena R hitung lebih besar daripada R table. Ini langsung saja pada data variable view dimasukkan lagi sama seperti tadi untuk name-nya yang berbeda. Tidak ada yang berbeda. Ini adalah butir pertanyaannya, kemudian ada totalnya, maka untuk total di measuring maka tertulis scale, kemudian ini ada skala Likert-nya sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju, maka di sini menggunakan ordinal. Kemudian kita ke data view. Data view-nya yaitu ini adalah 30 responden yang sudah mengisi. Kemudian kita langsung klik analyze, pilih scale, klik reliability analysis. Kemudian ini kita ubah dulu ke sini. Nah, nanti data ini dipindahin ke sebelah kanan kecuali bagian total X2-nya. Tinggal klik OK, maka terdapat hasilnya. Data tersebut kita lihat dari Cronbach alpha-nya yaitu 0,871. Hal ini lebih besar daripada 0,60. Maka data tersebut dinyatakan variable. Sini kita langsung ke variable view-nya. Di kolom nama ada Y1, Y2, sampai Y5. Kemudian ini adalah butir pertanyaan, ada total juga. Di kolom desimal menggunakan 0 karena kita tidak menggunakan koma. Untuk weight-nya itu otomatis. Type-nya adalah string karena dia menggunakan alfabet. Kemudian di bagian value ada skala Likert-nya yaitu sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Kemudian di bagian measure-nya maka menggunakan ordinal. Untuk total kita menggunakan scale. Selanjutnya kita ke data view. Nah, di sini adalah butir pertanyaan yang sudah diisi dari para responden. Kemudian kita langsung saja klik analyze, pilih scale, kemudian reliability analysis. Ini kita pindahkan dulu. Nah, dia tadinya ada di sebelah kiri, kemudian kita pindahkan ke sebelah kanan. Untuk total dia tetap ada di sebelah kiri, kemudian kita klik OK. Nah, maka muncullah hasilnya. Di sini di reliability statis, kita bisa lihat bahwa Cronbach alpha-nya adalah 0,943, lebih besar daripada 0,60 sehingga data tersebut adalah variable. Kita ke variable view, kemudian di sini ada nama, terdiri dari X1, X2, dan Y. Untuk type-nya adalah string. X1, X2, Y-nya menggunakan angka numerik. Terus desimalnya menggunakan angka 0, karena kita tidak menggunakan angka koma. Di bagian label, X1 adalah brand ambassador, X2 adalah citra merek, dan Y-nya adalah keputusan pembelian. Kemudian untuk measure-nya yaitu di sini adalah nominal karena menggunakan alfabet, dan ini menggunakan scale karena menggunakan jumlah angka.
Selanjutnya kita ke data view. Di sini adalah total dari citra merek X2 dan Y. Kita langsung aja ke analyze. Pilih regression, klik linear. Kita sama seperti sebelumnya, yaitu di sini untuk dependen adalah variabel Y, dan untuk independennya adalah variabel X1 dan X2. Kemudian kita klik statistiknya. Di sini kita centang untuk estimate, model fit, dan R-square change-nya. Lalu pilih continue, klik OK. Nah, untuk model sumarinya, bisa kita lihat bahwa R-square-nya adalah 0,567 dan F-change-nya adalah 17,645. Untuk sig-nya itu adalah, ini untuk F-change-nya 17,645 itu lebih besar daripada F-table-nya yaitu 3,35. Dan untuk sig F-nya yaitu 0,00 itu lebih kecil daripada alfa 0,05 sehingga berpengaruh secara simultan. Kemudian untuk hasil uji F-nya ada di sini. Kita bisa lihat dari nilai F-nya ada 17,645 itu lebih besar dari F-table yang tadi adalah 3,35 dan signifikasinya itu 0,00 itu lebih kecil daripada alfa 0,05 sehingga regresi linear berganda terbentuk secara signifikan. Kemudian adalah hasil uji T-nya. Dilihat dari untuk hasil uji T, di sini kita menggunakan 0,05 dibagi 2, maka adalah 0,25. Sedangkan data variabel 30 dikurang, karena kita menggunakan dua variabel, maka dikurang menjadi 27. Kemudian kita pilih 2,051. Lalu untuk penjelasannya adalah nilai T ini sebesar 2,310 lebih besar dari 2,051. Nilai table maka berpengaruh Ho-nya diterima. Untuk nilai sig brand ambassador-nya 0,029 itu lebih kecil daripada 0,05. Maka terdapat pengaruh yang signifikan. Nilai T-nya yaitu sama dengan 1,714. Nilai T-nya adalah 1,714, itu lebih kecil dari 2,051. Maka nilai tabelnya tidak berpengaruh dan Ho-nya ditolak. Untuk nilai citra mereknya yaitu 0,98 lebih besar daripada 0,05, maka tidak ada pengaruh yang signifikan. Selanjutnya adalah bisa kita lihat ini untuk persamaan regresi linear juga dengan Y sama dengan A tambah B1 yaitu B1 ditambah B2X2 yaitu 0,40 ditambah 0,547 ditambah 0,440, yaitu jika brand ambassador dan citra mereknya adalah 0,29 dan 0,98, maka keputusan pembelian adalah 0,40. Jika brand ambassador naik 1%, maka mengalami kenaikan sebesar 0,547. Dan jika citra merek naik 1%, maka akan mengalami kenaikan sebesar 0,440. Sekian presentasinya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.